Alur cerita dimulai saat karakter utama kita yang bernama Mihara Ryo berada di alam baka dan bertemu dengan sosok malaikat yang disebut Mikhail. Dia memberitahu Ryo kalau dirinya sudah meninggal dan akan direinkarnasikan ke dunia lain bernama Pi yang terdapat ilmu pedang dan sihir. Ryo mengerti tentang keadaannya, namun dia menginginkan kehidupan slow life yang tenang. Oleh karena itu, Mikhail di sini akan membangkitkan Ryo di hutan Rondo yang jauh dari pemukiman, dan dia juga memasang penghalang agar monster tidak bisa mendekat dan menyediakan persediaan makanan selama 2 bulan ke depan untuk Ryo. Dan yap, anime ini berjudul Mizuzokusei no Mahotsukai atau The Water Magician season ke-1-nya. Admin di sini mau ngucapin terima kasih buat yang udah support channel ini, dan di akhir video nama-namanya akan admin tampilkan sebagai ucapan terima kasih. Jangan lupa buat like, komen di bawah juga ya guys ya. Kita lanjut, let's go. Setelah dibangkitkan, Ryo di sini membaca buku yang diberikan sebagai pengetahuan umum tentang dunia ini tentang beberapa makhluk hidup seperti monster dan iblis. Ryo juga diberikan kekuatan sihir air yang sangat berguna untuk keberlangsungan hidupnya. Dia bahkan bisa mengeluarkan sihir dengan mudah tanpa merapal, hanya dengan membayangkannya saja dan dia bisa mengeluarkan sihir tersebut. Kemudian Ryo di sini memulai banyak eksperimen, mulai dari membuat api dari kaca es. Setelah berlatih dan menggabungkan pengetahuannya di bumi, dia membuat air hangat yang bisa dia bayangkan juga. Tapi Ryo di sini sadar kalau dirinya tidak bisa bermalas-malasan karena stok makanan hanya bertahan sampai 2 bulan saja, dan karena rumah ini dikelilingi oleh penghalang, maka dia bisa berburu dengan sihirnya. Ryo pun di sini berlatih sesuai gambarannya yang ingin mengeluarkan water jet yang memiliki tekanan kuat yang bisa membelah logam terkuat sekalipun. Bahkan dia bisa menciptakan es secara instan sekarang dari udara karena sebagian udara juga mengandung air. Namun Ryo di sini tidak bisa memasak karena dia tidak bisa membuat api kecuali siang hari menggunakan lensa. Maka dia memutuskan untuk pergi keluar penghalang dan mencari item flintstone di sekitar sungai yang untungnya berhasil didapatkan oleh Ryo untuk membuat api. Dengan begini dia tidak usah khawatir lagi untuk bisa memasak di malam hari. Namun ketika pulang, Ryo diserang oleh babi hutan yang cukup besar hingga membuat Ryo ketakutan. Untungnya dia berhasil mengalahkan babi hutan itu menggunakan sihir dan kecerdasannya. Setelah sampai rumah, Ryo membaca buku lagi untuk mengetahui kalau babi hutan tadi adalah monster paling lemah yang ada di hutan Rondo ini. Karena ras terkuat seperti naga dan iblis yang terdapat di dunia Pi itu adalah makhluk yang berada di luar nalar manusia. Mikhail di sini bahkan memperingatkan Ryo dalam buku kalau sampai bertemu dengan mereka, maka dia harus lari atau berdoa untuk sampai tidak bisa bertemu. Hari-hari berikutnya, Ryo seperti biasa mencari makanan dan buah-buahan untuk dimakan. Tetapi karena pakaian Ryo di sini sudah usang, dia pun memakai pakaian seadanya. Namun di saat itu dia menyadari ada musuh yaitu Assassin Hawk yang menyerangnya dari udara. Ryo di sini sadar kalau itu adalah lawan yang merepotkan untuknya. Jadi dia berusaha menggunakan dinding es miliknya. Assassin Hawk itu terluka di bagian matanya dan memutuskan untuk pergi. Ryo merasa sangat lega karena berhasil mengusir Assassin Hawk itu dengan selamat. Tetapi setelah bertarung cukup jauh, Ryo malah lupa jalan pulang sehingga dia menemukan sebuah danau di sana dan terdapat kesatria tanpa kepala. Hari-hari berlanjut seperti biasanya di mana Ryo berhasil membunuh beberapa monster dan menemukan sebuah pantai yang di dalamnya terdapat kraken. Setelah berlatih cukup lama, akhirnya Ryo bisa menembakkan water jet dan berhasil membelah batu besar dengan mudah. Selanjutnya, setiap tengah malam, Ryo mengunjungi danau tempat kesatria tanpa kepala itu untuk bertarung simulasi dengannya. Tapi seperti dugaan Ryo kalau kemampuannya saat ini sangat tidak sebanding dengan kesatria itu yang disebut Dullahan oleh Ryo. Ternyata Dullahan di sini tidak membunuh Ryo karena memang setiap malam Ryo selalu berlatih dengannya. Di saat itu, Dullahan memberikan Ryo sebuah pedang sihirnya yang bisa dilapisi oleh es. Beberapa tahun berlalu dan Ryo di sini kembali diserang oleh Assassin Hawk waktu itu yang sudah berevolusi menjadi lebih kuat lagi. Ryo pun di sini kembali melawannya.
Pertahanan es Rio di sini berhasil dihilangkan, terlebih dia diserang oleh sihir petir yang membuat tombaknya hancur seketika. Rio di sini mempunyai pedang dari Dullahan dan bisa menghindari serangan fatal, dan mereka pun kembali bertarung dengan sengit. Rio di sini tahu kalau serangan selanjutnya akan menjadi puncak dari Assassin Hawk, jadi dia bersiap juga. Lalu Assassin Hawk itu akhirnya sekarat, dan Rio di sini terlihat cukup sedih karena memang Assassin Hawk ini sampai bertarung untuk balas dendam kepadanya dan berevolusi. Dia juga menyadari kekesalan dari Assassin Hawk yang terluka olehnya dulu, namun kali ini Rio akan mengakhiri pembalasan itu dan berterima kasih juga kepadanya karena Rio bisa bertambah kuat sampai seperti ini berkat waspada akan serangan Assassin Hawk waktu itu lagi. Tetapi setelah mengalahkan Assassin Hawk itu, Rio di sini sangat terkejut karena ada naga yang dikatakan sebagai ras terkuat yang menghampirinya. Untungnya naga tersebut sepertinya tidak mempunyai niat permusuhan dengan Rio dan malah mengobrol menggunakan telepati. Dia bertanya tentang Assassin Hawk yang telah berevolusi di sini. Mendengar itu, Rio langsung meminta maaf karena dia telah mengalahkan Assassin Hawk itu barusan. Naga itu pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan malah bersyukur, tetapi dia melihat kalau pedang yang digunakan Rio itu sangat bagus yang ternyata itu adalah milik pedang Raja Peri. Naga itu pun mulai mengerti dan dia tertarik kepada Rio juga yang bisa berteman dengan Raja Peri. Rio pun di sini ingin menanyakan beberapa hal hingga waktu berubah menjadi sore hari tanpa disadari. Namun naga itu harus pergi dan Rio di sini berterima kasih kepadanya karena sudah mau menjawab berbagai macam pertanyaannya. Sebelum pergi, Rio kembali memperkenalkan dirinya sebagai Rio dan naga itu bernama Lewin. Dia pun mengucapkan sampai bertemu lagi dan langsung pergi. Rio di sini tidak menyangka kalau dia bisa mengobrol dengan sosok ras naga. Di sisi lain, Mikhail di sini baru menyadari kalau Rio mempunyai berkah khusus yang luar biasa, yaitu awet muda. Hal ini pernah terjadi sebelumnya terhadap wanita yang bereinkarnasi setelah 10.000 tahun lamanya. Selanjutnya, Rio yang pergi ke pantai setelah sekian lama malah melihat ada kapal yang karam. Hampir semua orang tewas kecuali satu orang yang terlihat masih hidup. Jadi Rio pun di sini merasa senang dan menyelamatkan orang itu. Beberapa hari kemudian, pria yang diselamatkan oleh Rio pergi keluar dan di saat itu Rio datang dan sedikit mengagetkan pria itu. Dia awalnya sangat heran kenapa Rio memakai pakaian lusuh seperti itu, namun dia mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sudah menyelamatkannya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Abel, sang petualang. Setelah itu, Rio mengatakan kalau semua orang kecuali Abel telah meninggal akibat serangan Kraken. Namun Abel di sini tidak mempermasalahkannya karena memang orang-orang itu adalah penyusup. Abel di sini mengira kalau Rio adalah orang pedalaman karena pakaiannya, tetapi Rio berkata kalau di sekitar sini tidak ada perkotaan atau sejenisnya. Jadi dia hanya memakai pakaian yang bisa didapatkannya saja, dan Rio juga mengatakan kalau dia adalah penyihir air. Setelah itu, Abel dan Rio berencana kembali ke tepi pantai untuk memastikan keadaan. Namun Abel bertanya apakah Rio tidak mempunyai tongkat penyihir karena dia adalah penyihir air. Namun Rio berkata kalau dia tidak memerlukan hal itu karena dia bisa menggunakan sihir dengan mudah tanpa tongkat. Abel di sini sedikit terheran, tetapi setelah sampai di tepi pantai, mereka heran karena tidak menemukan bangkai orang-orang yang kemarin meninggal. Kemungkinan mereka telah dimakan oleh para monster atau terbawa hanyut. Abel di sini tidak menemukan barang yang dia cari, namun dia merasa bersyukur karena jika Rio tidak menyelamatkannya, maka dia mungkin akan meninggal juga. Abel pun di sini berniat untuk pergi ke kota Run di kerajaan Clagley, namun dia tidak mengetahui jalannya. Rio pun di sini belum pernah keluar dari hutan ini dan hanya mendengar info kalau kerajaan manusia ada di sebelah utara dari seseorang. Mendengar hal itu, Abel meminta bantuan Rio untuk menunjukkan jalannya dan dia bersedia menyewa jasa Rio sebagai penunjuk jalan dengan bayaran yang cukup bagus. Setelah dipikirkan, akhirnya Rio menerima permintaan itu dan akan berangkat besok. Malamnya, Rio berkata kepada Abel kalau dia harus pamitan kepada seseorang. Abel mengira kalau Rio akan berpamitan dengan makam orang terkasihnya, tetapi sebenarnya Rio mendatangi Raja Peri untuk latihan terakhir kali sebelum dia pergi ke kota manusia sementara.
Di sana, Rio berkata akan bertarung dengan lebih serius dari sebelum-sebelumnya. Lalu, pada akhirnya Rio tetap kalah karena kekuatan Raja Peri bukanlah sekedar bualan saja. Rio berterima kasih kepadanya karena telah menjadi mentor latihan setiap harinya. Namun tiba-tiba di saat itu Raja Peri pergi kembali ke danau dan mengambil sebuah baju yang terlihat sangat kuat. Rio di sini sekali lagi berterima kasih atas segala bentuk perhatian yang telah diberikan oleh Raja Peri. Besoknya, Rio dan Abel telah bersiap untuk pergi. Di dalam perjalanan, Abel berkata kalau dia yang akan mengurus pertarungan sebab dia masih belum tahu kalau Rio itu sebenarnya sangat kuat. Rio di sini terkaget karena Abel bisa menggunakan suatu skill untuk mengalahkan babi hutan. Dan Abel menjawab kalau dia memang tidak berbakat terhadap sihir. Tetapi sebagai pengguna pedang, skill ini bisa didapatkannya dengan kerja keras. Namun setelah mereka pergi cukup jauh, mereka malah bertemu dengan Lizardman yang cukup merepotkan jika dilawan di rawa-rawa. Tetapi siapa sangka Rio di sini dapat mengalahkan 4 Lizardman itu dengan mudah hingga membuat Abel tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Setelah pertarungan, Abel bertanya bagaimana cara Rio melakukan serangan tersebut. Karena dia juga mempunyai kenalan penyihir angin yang kuat, untuk menyiapkan serangan dia membutuhkan perafalan yang cukup panjang. Tetapi Rio dapat melakukannya dengan mudah, bahkan 4 sihir sekaligus tanpa rafalan. Rio tidak tahu kalau itu cukup jarang bagi Abel, tetapi baginya hal itu sangatlah normal. Lagi-lagi Abel di sini tidak mengerti batas normal yang Rio katakan itu. Kemudian Abel di sini memberitahu tentang mata uang yang ada di dunia ini kepada Rio. Meskipun tiap kerajaan berbeda mata uangnya seperti Handalil dan Webuhi, tetapi nilai tukarnya tetap sama. Tujuan mereka kali ini adalah kota Rune di kerajaan Knightley. Mendengar itu Rio bersyukur karena mereka menuju kerajaan Knightley karena dia tidak ingin menuju ke kekaisaran Debuhi karena itu akan kurang menyenangkan sebab namanya tidak terlihat keren bagi Rio. Abel di sini hanya bisa terheran dengan pemikiran aneh tersebut. Di saat itu, mereka secara tidak sengaja memasuki teritori Rock Golem. Rio di sini sedikit heran karena bentuk Rock Golem itu tidak sesuai dengan imajinasinya. Tetapi Abel di sini berkata kalau mereka harus berhati-hati dan dia langsung mencoba menyerang golem itu. Namun, mereka bisa beregenerasi dengan cepat. Rio di sini mempunyai ide untuk mengalahkan mereka, yaitu dia membuat es balok raksasa yang bisa menghabisi Rock Golem seketika. Abel di sini terkejut dan bertanya tentang apa yang sudah Rio lakukan. Tanpa menjawab, Rio di sini langsung menghabisi sisa golem itu dengan sihir tadi dengan mudah. Mereka pun di sini mengambil satu persatu batu sihir dari Rock Golem yang masih utuh. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka melihat ada kawanan Wyvern yang sedang menyerang Behemoth yang sangat besar. Awalnya Abel mengira kalau Wyvern lah yang akan menang karena serangan sihirnya. Tetapi Rio di sini berkata kalau Behemoth lah yang akan menang karena dia mempunyai sihir luar biasa dan bisa menetralkan serangan sihir. Malamnya, Abel dan Rio mengobrol tentang dungeon di kota Lune yang sedang mereka tuju dan ras dwarf serta elf yang eksis di dunia ini juga. Namun, Abel di sini mengatakan kalau di kota Rune terdapat satu elf saja karena elf sangat jarang meninggalkan hutan. Sedangkan untuk ras dwarf, mereka bisa ditemukan cukup sering karena teknologi penempa mereka. Rio merasa tertarik dengan dungeon dan merasa kalau di isekai memang harus ada ras lain selain manusia seperti ras dwarf dan elf yang sangat fantasi. Setelah berhari-hari mereka melanjutkan perjalanan, Rio ingat kalau setelah melewati gunung ini, kemungkinan mereka akan sampai di tempat para manusia. Abel bertanya, bagaimana Rio bisa mengetahui informasi tersebut? Tetapi Rio di sini tidak bisa menjawabnya karena akan menyebabkan kehebohan jika dia sampai memberitahu Abel kalau yang memberitahu informasi itu adalah ras naga. Di saat perjalanan itu, mereka berdua terkejut bukan main dan tidak bisa bergerak karena didatangi oleh sosok Griffon yang terlihat sangat kuat. Rio di sini menyuruh Abel untuk mengeluarkan daging yang mereka miliki. Untungnya Griffon itu segera pergi setelah diberikan makan. Mereka tertunduk lemas karena makhluk semacam itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia saat ini.
Abel pun di sini mengatakan kalau di pegunungan inilah batas yang mungkin membuat para monster seperti Behemoth dan Griffon tidak bisa mendekat ke pemukiman manusia. Tetapi Rio di sini kembali teringat akan kedatangan Wyvern yang menyerang Behemoth itu ternyata dari arah utara. Dan benar saja terdapat dua Wyvern yang sedang makan. Abel berniat untuk mencari jalan memutar, tetapi Rio mengatakan kalau mereka harus bertarung. Abel di sini kembali mengingatkan kalau untuk mengalahkan satu Wyvern saja biasanya dibutuhkan 20 petualang. Itu pun masih memakan banyak korban, tapi Rio berkata kalau saja dia bisa membuat mereka tidak terbang, maka mengalahkannya akan cukup mudah. Karena dia sudah maju, jadi Abel mau tidak mau langsung mengikutinya. Mereka pun di sini bisa mengalahkan Wyvern itu dengan mudah berkat Rio. Bahkan hal ini membuat Abel berpikir kembali bagaimana caranya Rio bisa menyerang Wyvern ini dengan mudah menggunakan sihirnya. Bisa dikatakan batu sihir dari Wyvern ini sangatlah berharga saat mereka mengambilnya. Dan setelah melewati pegunungan, mereka bisa melihat sunset yang sangat indah. Sehingga hal itu membuat mereka sangat lega telah melewati perjalanan yang cukup jauh ini. Setelah berhari-hari jalan, akhirnya mereka bisa melihat sebuah jalan yang akan membawa mereka ke kota terdekat, yaitu Kailadi. Tetapi Abel sepertinya baru menyadari kalau tempat mereka berjalan sebelumnya adalah pintu masuk ke hutan Rondo yang dikenal tidak bisa dimasuki akibat habitat monster yang sangat ganas. Rio juga di sini merasa excited karena akhirnya dia bisa tidur di atas kasur yang sudah dirindukannya. Apalagi mereka telah mendapatkan banyak batu sihir dari Wyvern yang menurut Abel itu bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Sesampainya di Kailadi, Abel menyarankan Rio untuk mendaftar sebagai petualang nanti di kota Run, kota tujuan mereka. Karena dengan begitu, dia bisa dengan bebas keluar masuk di berbagai kota di negeri karena kartu identitasnya bisa dipakai sebagai jaminan. Selain itu juga Rio bisa menjual hasil buruannya di guild petualang untuk mendapatkan uang. Rio di sini setuju dan akan melakukan apa yang Abel sarankan. Tetapi di saat makanan datang, Rio di sini kaget karena dari manapun ini adalah kare. Makanan yang sering dimakan sewaktu masih di Jepang. Dia tidak menyangka kalau di dunia Pi ini akan ada masakan seperti di bumi. Abel di sini bersyukur karena Rio sepertinya menyukai masakan ini. Dia pun mengatakan juga kalau di kota Run yang mereka tuju ada masakan ini. Besoknya mereka langsung pergi ke kota Run sambil mengobrol tentang makanan yang belum pernah Rio ketahui dari Abel. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka pun tiba di kota Run yang terlihat indah dari jauh. Setelah sampai di gerbang, si penjaga merasa bersyukur karena Abel kembali hidup-hidup setelah dikabarkan menghilang beberapa minggu yang lalu. Dia berterima kasih kepada Rio juga yang telah menyelamatkan Abel dari bencana. Rio di sini merasa senang karena Abel sepertinya disukai oleh banyak orang di kota ini. Setelah masuk, Abel berencana untuk mempromosikan Rio menjadi petualang ranking D karena kemampuan Rio memang sangat luar biasa. Biasanya para petualang akan memulai dari rank F, tetapi dengan rekomendasi dari petualang ranking B seperti Abel, maka hari itu akan menjadi mudah. Sesampainya di guild petualang, semua orang merasa bersyukur karena Abel telah kembali dengan selamat. Abel sepertinya sangat populer sebagai petualang ranking B di kota Run. Rio di sini berniat pergi keluar sementara karena tidak ingin mengganggu reuni dari Abel. Tetapi ketika di luar, dia secara tidak sengaja berpapasan dengan seorang wanita elf cantik yang terkejut juga karena Rio memakai baju sihir dari Raja Peri. Dia meminta maaf karena telah lancang, tetapi wanita itu merasa kalau keberadaan Rio sangat menarik menurutnya dan setelah dia pamit, Abel kembali keluar dan mengajak Rio ke dalam. Di sana Abel memperkenalkan Rio kepada semua orang sebagai penyelamatnya dan semua orang pun di sini merasa berterima kasih karena Rio telah membantu Abel kembali. Kemudian Abel meminta Nina sang resepsionis untuk mendaftarkan Rio sebagai petualang ranking D yang direkomendasikan olehnya. Nina di sini merasa kaget karena baru kali ini Abel dari party Crimson Sword mau merekomendasikan seseorang, tetapi meski begitu dia tetap ingin melihat bukti terlebih dahulu jika Rio itu memang layak untuk naik peringkat. Oleh karena itu Abel pun di sini ingin menemui sang Guildmaster. Di sana Guildmaster bergegas menemui Abel yang kembali dengan utuh. Dia merasa bersyukur dan Abel memperkenalkan penyelamatnya yaitu Rio kepadanya. Guildmaster yang bernama Hugh McGlass berterima kasih kepada Rio karena telah membawa Abel kembali. Dan Abel segera memberitahu Hugh kalau dia ingin memberikan peringkat petualang Rio menjadi ranking D setelah mendaftar.
Hugh di sini tidak mempermasalahkan hal tersebut jika Rio memang bisa menunjukkan bukti kekuatannya. Tetapi Abel di sini mengatakan kalau Rio itu lebih kuat darinya. Awalnya Hugh tidak percaya, tetapi setelah diberikan tumpukan batu sihir Wyvern, dia terkejut dan percaya sebab dia tahu kemampuan Abel sangat kuat. Tetapi menghabisi Wyvern dengan jumlah banyak, maka dia tidak akan mampu melawannya sendirian. Jadi dia pun menerima Rio untuk menjadi petualang ranking D. Abel juga mengatakan kalau sebelumnya dia telah keluar dari teritori pegunungan bengis, hutan rondo yang bahkan para kesatria dan petualang tidak bisa memasukinya akibat monster yang sangat kuat. Jadi Hugh di sini tidak ada alasan lain untuk menolak permintaan Abel. Tidak lama dari itu, anggota party Abel yang mendengar kabar kalau Abel telah kembali, mereka pun berbondong-bondong datang dan merasa bersyukur karena Abel telah kembali dengan selamat. Hugh pun di sini mengatakan kalau mereka boleh mengobrol di ruangan ini, sedangkan Rio akan mendaftar di ruangannya oleh Nina. Abel berkata kepada Rio untuk menunggunya ketika selesai karena dia ingin menunjukkan sesuatu tempat kepadanya. Hugh di sini merasa sangat bersyukur sekali lagi karena Abel telah kembali dengan selamat dan dia berterima kasih kepada Rio sekali lagi karena Abel memang seperti itu. Di saat itu Hugh juga di sini tahu kalau fisik Rio cukup kuat meskipun dia seorang penyihir. Tidak lama Nina di sini datang sambil membawa alat pendaftaran. Setelah itu Nina memberitahu berbagai hal kepada Rio termasuk dungeon dan fasilitas guild yang menyediakan ruangan untuk para petualang baru selama 300 hari untuk pelatihan. Rio merasa tertarik dengan fasilitas dan dungeon yang disebutkan dan Nina pun berkata kalau setiap bulan akan ada penjelajahan bagi pemula dan waktunya adalah besok lusa. Jika Rio setuju, dia akan memasukkan Rio ke sana dan mendaftarkannya ke penginapan milik guild. Rio pun setuju dengan itu dan setelah menyentuh kristal sihir kartu pengenal, pendaftaran pun telah selesai dibuat. Nina memberitahu Rio untuk datang saat jam 9 besok lusa. Rio kaget karena di dunia ini ada jam juga dan Nina menjelaskan kalau Rio bisa melihat menara jam di dekat alun-alun agar tidak telat. Setelah selesai, Rio pergi bersama Abel untuk membeli beberapa baju dan Rio di sini bertanya kepada Abel tentang pengetahuan dasar yang tidak dia ketahui. Setelah mengobrol panjang, akhirnya Rio tahu kalau di dunia ini terdapat sistem waktu yang sangat mirip dengan bumi. Seperti jam, hari, bulan, dan tahunnya sangatlah mirip. Rio berasumsi kalau ini bukan sekedar kebetulan belaka. Dia yakin ini ada kaitannya dengan reinkarnasi seseorang dari bumi. Malamnya, Rio dan Abel pergi ke guild petualang untuk mengadakan pesta penyambutan karena Abel telah kembali dan menyambut Rio yang sang penyelamat Abel. Besoknya, Rio diantar oleh Nina ke penginapan guild di kamar 15 yang di dalamnya terdapat dua pemuda, yaitu Niels dan Eto. Niels di sini terlihat salting saat Nina datang ke sini karena dia mengaguminya. Nina pun menjelaskan kalau Rio adalah teman sekamar mereka di sini, jadi dia berharap mereka semua bisa akrab. Lalu dia pun pergi. Niels yang masih merasa Nina itu bagaikan Dewi dan Eto di sini memperkenalkan diri sekali lagi dengan Niels. Dia juga berharap kalau Rio tidak usah bersikap formal kepada mereka dan Rio pun di sini tidak mempermasalahkan hal itu dan merasa senang. Eto merasa bersyukur karena teman sekamarnya sangatlah normal dan tidak seperti kamar sebelah yang berisik. Tidak lama dari itu Nina malah kembali sambil membawa seseorang yang bernama Amon. Dia adalah pendekar pedang pemula yatim piatu. Nina menjelaskan kalau Amon akan ikut dalam ekspedisi dengan Rio besok, lalu dia pun pamitan. Rio pun di sini menyambut Amon dengan baik dan Amon pun merasa senang telah diterima dengan baik. Di sisi lain, Rin merasa ucapan Abel tentang sihir yang digunakan oleh Rio ketika melawan monster golem dan yang lainnya sangat tidak masuk akal. Karena normalnya penyihir harus merapal dan tidak bisa mengeluarkan sihir terlalu jauh dari penggunanya. Namun Abel di sini bersikeras kalau Rio bisa melakukan itu dengan mudah dan menghancurkan golem dengan balok es raksasa dari kejauhan. Selain itu, dia juga bisa menyerang Wyvern dengan sihir esnya meski tubuh Wyvern itu dikelilingi oleh sihir angin untuk pertahanan tubuhnya. Rin lagi-lagi merasa tidak percaya dengan ucapan Abel yang terlihat berlebihan, tetapi Ria mengatakan kalau Abel menilainya sampai seperti itu, maka Ria merupakan orang dengan kekuatan spesial seperti penyihir Inferno dari Kekaisaran yang bisa mengalahkan Wyvern dengan satu serangan juga. Dia juga bisa meretakan kota dengan sekali serang dari rumornya. Rin merasa hal itu memang luar biasa bagi seorang manusia, tetapi akan lebih gawat kalau misalkan Rio malah bergabung dengan Kekaisaran. Mendengar itu, Abel dengan yakin mengatakan 1000% kalau Rio tidak akan membelot ke Kekaisaran karena nama Kekaisaran adalah Debuhi.
Beberapa hari berlalu dan Ryo bersama teman sekamarnya Amon telah menyelesaikan materi pelatihan untuk memasuki dungeon. Dan siang ini mereka akan memasuki dungeon yang membuat Amon menjadi gugup karena baru pertama kali. Ryo pun di sini mengatakan agar Amon tidak gugup karena dia akan kelelahan jika terlalu gugup sebelum memasuki dungeon. Akhirnya mereka pun memasuki area dungeon yang dikelilingi oleh bangunan seperti Colosseum. Hal ini diakibatkan karena beberapa tahun sekali biasanya akan terjadi banjir monster yang akan keluar dari dungeon dan bisa mengancam nyawa masyarakat. Jadi mereka membangun ini untuk mencegah monster keluar dan bisa menghabisi mereka sebelum terjadi korban jiwa di kota Rune. Saat memasuki lantai 1, semua petualang pemula berpisah dan dilarang untuk memasuki lantai kedua. Di saat itu, Ryo mendeteksi sesuatu di depannya dan Amon bersiap untuk bertarung meski sangat gugup. Tetapi berkat bantuan sihir Ryo yang bisa menahan monster itu, Amon dapat menghabisinya dengan mudah dan mereka pun mendapatkan satu batu sihir pertamanya. Setelah kembali, mereka merayakannya dengan anggota yang lain yaitu Nils dan Eto. Amon di sini masih merendah karena dia hanya melakukan penghabisan karena Ryo telah melemahkan monster itu. Tetapi Ryo kembali memuji Amon yang bisa bertarung dengan cukup baik. Mereka di sini penasaran kenapa monster Soldier Ant bisa ada di lantai 1 yang seharusnya mereka ada di lantai 2. Di saat Ryo kebingungan, disitulah Abel tiba-tiba datang dan berkata kalau Soldier Ant itu menggali lubang, jadi tidak aneh jika beberapa di antaranya muncul di lantai 1. Seperti biasa, Ryo di sini menjahili Abel kalau petualang veteran seperti dirinya tidak boleh ikut campur terlalu dalam obrolan petualang pemula seperti mereka. Tetapi sepertinya sosok Abel di sini sangat dihormati oleh Nils yang sangat mengidolakannya. Abel pun di sini memperkenalkan diri kepada mereka, namun di saat itu party Abel merasa jengkel dengannya karena Abel harusnya melapor terlebih dahulu kepada Guildmaster. Tetapi dia malah ada di sini dan bertemu Ryo dan Abel beralasan kalau dia hanya ingin mengobrol sebentar. Namun dia malah langsung diangkat oleh Warren untuk segera melapor ke Guildmaster tentang misi mereka. Di saat itu Ryo malah ditatap oleh Lin yang tampaknya penasaran dengan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh partinya dan langsung pergi menuju ruang Guildmaster sambil pamitan. Eto di sini merasa bahagia karena bisa melihat sosok pendeta Rihya yang cukup dikenal sebagai dewi oleh para pendeta lainnya. Ternyata alasan Lin menatap Ryo seperti itu dikarenakan dia penasaran dengan sihir Ryo yang sudah diceritakan oleh Abel yang menurutnya kemampuan Ryo sangat tidak masuk akal. Tetapi Abel berkata kalau mereka semua pasti akan mengerti tentang kehebatan Ryo cepat atau lambat. Besoknya, Ryo bersama Amon kembali ke dungeon untuk menjelajahi sampai lantai 3. Di sana mereka bisa mengalahkan monster serigala dengan cukup mudah meski Amon terlihat kelelahan setelah bertarung cukup sengit. Ryo di sini memuji Amon, tetapi dia masih merasa kalau stamina Amon masih sangatlah kurang, jadi dia menyarankan untuk terus berlatih meningkatkan staminanya seperti yang dilakukan oleh Abel. Di mana Abel selalu latihan setiap harinya meskipun dia jenius dalam berpedang, tetapi kerja kerasnya jugalah yang membuat Abel menjadi lebih kuat. Mendengar orang sehebat Abel yang dijadikan panutan juga oleh Amon bekerja keras, Amon pun di sini berniat untuk bekerja keras juga supaya bisa menjadi lebih kuat. Kemudian besoknya Ryo pamitan karena dia ingin pergi ke perpustakaan dan tidak akan ke dungeon sementara. Di sana dia berniat untuk belajar alkimia yang sudah didambakannya. Tetapi setelah belajar begitu banyak, Ryo ingin membeli beberapa buku karena waktu di perpustakaan cukup terbatas untuknya. Lalu di saat dia sedang nongkrong di luar taman, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Tetapi di saat itu Ryo melihat ada sesuatu yang tidak beres. Lalu di saat itu, Ryo merasakan kalau makhluk di depannya ini adalah iblis. Dia sebenarnya tidak ingin menghadapi musuh yang sekuat Griffon karena akan sangat merepotkan. Tetapi iblis itu tampaknya ingin menghabisi Ryo yang entah bagaimana bisa memasuki ruang dimensi ini. Lalu meski serangan itu berhasil ditahan dengan sihirnya yang diperkuat, tetapi iblis itu berhasil menyerang Ryo kembali. Untungnya serangan itu berhasil ditahan oleh baju Raja Peri yang dikenakannya. Iblis itu di sini terkejut karena ada manusia yang memakai jubah Raja Peri. Jadi dia berniat untuk bertarung dengan jarak dekat karena dia merasa harus menghabisi orang di depannya ini.
Pertarungan menjadi sangat intens dan si iblis itu merasa bersenang-senang karena lawannya bisa memberikan perlawanan yang sangat baik. Rio juga terus memberikan serangan demi serangan meski semuanya berhasil dinetralkan. Namun dia berhasil melukai iblis itu dan waktu terus berjalan hingga gerhana matahari akan selesai sebentar lagi. Di saat Rio terpojok, dia mengeluarkan sihir air yang tidak biasa yang membuat iblis tersebut kesakitan. Dia pun menjadi marah karena terkena serangan itu. Namun dia tahu kalau waktu di ruangan ini tidak lama lagi, jadi dia memutuskan untuk mundur sekarang, lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Leonor. Rio pun ikut memperkenalkan dirinya juga sambil berkata Leonor adalah iblis. Leonor yang mendengar itu terkejut karena Rio mengetahui tentang ras Leonor. Dia berpesan kalau Rio tidak boleh sampai terbunuh oleh rekan-rekan lainnya karena yang akan membunuh Rio adalah Leonor itu sendiri. Rio di sini kaget karena ada iblis lain selain Leonor dan dia secara terbuka mengatakan kalau dia tidak ingin bertemu lagi dengan Leonor. Dan sorenya, Rio di sini mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan satu batu sihir Wyvern yang sudah dikalahkan olehnya. Dengan ini, dia seharusnya bisa membeli beberapa buku yang diinginkannya. Namun, saat ke asrama, dia tidak menemukan teman-temannya. Dan ketika melihat keluar, dia menemukan kalau rekan-rekannya yang lelah akibat berlatih dikalahkan oleh beberapa petualang dari kamar 1. Di saat itu, Rio di sini muncul dan mengatakan kalau mereka tidak boleh lengah sedikit pun karena di dungeon tidak akan ada serangan aba-aba seperti saat latihan. Petualang yang bernama Dan itu merasa kesal lalu menyerang Rio. Namun dia dikalahkan dengan sangat mudah dan cukup menyakitkan oleh serangan Rio. Setelah itu, Rio dan yang lainnya pergi mandi dan Eto menyembuhkan luka Rio yang setelah melawan Leonor. Mereka penasaran dengan orang yang bisa membuat Rio dalam bahaya padahal mereka tahu kalau Rio itu sangat amat kuat bukan main. Namun, Rio di sini masih belum bisa menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi. Dia masih merasa kalau banyak hal yang belum dimengerti olehnya tentang iblis dan ruang dimensi yang berbeda seperti tadi. Besoknya, Amon, Nils, dan Eto berburu di dungeon seperti biasa. Namun, mereka malah bertemu dengan Goblin Archer yang seharusnya ada di lantai 5. Karena keanehan ini dan kebijakan mereka untuk menghargai nyawa saat terjadi ketidaknormalan di dungeon, akhirnya mereka pun kembali untuk melapor kepada guild. Dan benar saja, di bagian dalam terlihat ada monster mengerikan yang sedang mengintai. Di sisi lain, Rio sedang berlatih menggunakan sihir airnya untuk bisa meluncur lebih cepat seperti pengguna sihir angin. Tetapi sepertinya pelatihan dia bakal sulit karena hasilnya masih jauh dari harapan. Akhirnya, Rio berniat ke perpustakaan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sihir, sedangkan di perpustakaan Rin sedang melihat tentang buku sihir karena penasaran dengan kekuatan Rio yang bisa mengeluarkan sihir instan tanpa rapalan dan bisa mengeluarkan blok es raksasa yang tidak terbayangkan olehnya. Ada kemungkinan Rio telah menciptakan sihir original ciptaannya sendiri seperti penyihir Inferno Kekaisaran. Di saat itu, Sera datang dan menyapa Rin yang tidak biasanya ada di perpus. Rin menjawab kalau dia sedang mencari sesuatu informasi, namun hasilnya masih nihil. Awalnya dia berniat bertanya kepada Sera, tetapi dia memutuskan untuk tidak menanyakannya. Selanjutnya, Nils dan yang lain melapor tentang pertemuan Goblin Archer yang seharusnya tidak ada di lantai dasar. Nina yang mendengar itu pun mengonfirmasi setelah melihat batu sihir dari Goblin Archer. Jadi dia ingin segera melapor kepada Guildmaster dan berterima kasih atas laporan mereka bertiga. Nils yang memang menyukai Nina terlihat kesemsem terus digiring oleh Amon. Lalu setelah mendapatkan laporan dari Nina, Guildmaster memanggil dua party petualang ranking B yaitu party Crimson Sword Abel dan Laskar Putih milik Phelps. Setelah memasuki ruangan, Abel menyapa Phelps yang terlihat kalau hubungan dia dengan Phelps sepertinya agak rumit. Guildmaster di sini menjelaskan tentang kemunculan Goblin Archer yang seharusnya tidak ada di lantai pemula. Jadi ada kemungkinan gelombang monster akan muncul setelah 10 tahun terakhir. Dia pun di sini ingin menugaskan dua party ini untuk memastikan kemunculan gelombang monster itu dan jika sudah dikonfirmasi, mereka diharuskan mundur. Bayarannya adalah 300 koin emas dan Abel dan Phelps pun di sini menerima permintaan tersebut dan mereka akan berangkat besok pagi.
Kemudian besok paginya, Ryo di sini berpamitan seperti biasa ke party Niels karena dia ingin pergi ke perpustakaan di utara yang lebih lengkap bukunya. Akses ke sana juga minimal ranking dari petualang seperti Ryo. Sedangkan Niels berkata mereka akan pergi ke dungeon seperti biasa, jadi Ryo pun segera pamit dan menyemangati mereka bertiga. Sesampainya di perpustakaan, dia membayar seperti biasa. Ryo ingin segera mencari tahu buku alkimia yang diinginkannya, tetapi sepertinya akan sulit menemukan buku itu karena dia tidak tahu letaknya di mana di tumpukan buku yang banyak ini. Di saat itu, dia bertemu dengan sosok elf yang pernah berpapasan waktu itu. Elf itu juga mengingat tentang pertemuan tersebut, jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Sera kepada Ryo. Sera di sini berkata kalau dia mempunyai insting dia akan bertemu Ryo lagi karena sosok Ryo sangat menarik bagi kaum peri. Ryo pun di sini tersipu dan dia bertanya kepada Sera apakah dia mengetahui letak buku alkimia karena dia ingin membuat golem versinya sendiri. Sera di sini terkejut dengan impian Ryo yang tidak biasa. Meski di perpus ini belum ada penelitian tentang golem, tetapi dia akan menunjukkan Ryo buku alkimia yang mungkin bisa membantunya. Ryo pun di sini merasa senang dan berterima kasih kepada Sera yang telah membantu untuk mencari buku itu. Diketahui Sera juga adalah petualang ranking B di Rune dan elf satu-satunya di sini seperti yang diceritakan Abel waktu dalam perjalanan pulang dari hutan Rondo. Di tempat lain, party Abel dan Phelps telah ready untuk melakukan ekspedisi, tetapi sebelum masuk, Abel merasa ada hal yang janggal, jadi dia meminta Rin untuk mengecek kondisi ruangan di dungeon dengan sihir anginnya. Setelah dicek, benar saja di dalam sana terdapat ratusan bahkan ribuan goblin yang sudah bersiap menyerang. Dengan ini, dungeon break akan segera terjadi dan Hugh di sini memerintahkan bawahannya untuk membawa para petualang yang ada di dekat sini supaya bisa membantu. Amon, Niels, dan Eto bersama petualang lainnya yang mendengar pengumuman itu pun langsung segera pergi ke dungeon. Setelah gerbang ditutup, para goblin pun di sini berhasil keluar dan mereka bersiap mengamuk kapan saja. Di saat itu, para petualang telah bersiap dan mereka menghujani para goblin tersebut dengan panah dan sihir yang membuat jumlah goblin itu berkurang cukup banyak. Tetapi jumlah ini sangatlah tidak biasa bagi Hugh sekalipun. Terlihat banyak petualang yang terluka dan kelelahan akibat pertarungan yang akan panjang ini. Abel pun di sini meminta Rin menyimpan sihirnya di saat-saat genting. Di saat itu, para pasukan kesatria telah hadir dan ikut membantu. Namun sepertinya mereka di sini hampir kehabisan anak panah. Untungnya stok anak panah segera dibawa dari seluruh kota oleh para petualang pemula, jadi mereka bisa bertarung dengan cukup lama dari serangan goblin. Tetapi Niels di sini memberitahu Abel pesan dari Hugh kalau monster kuat sepertinya akan segera muncul. Jadi party Abel dan Phelps disuruh untuk menghadapinya. Abel pun di sini mengerti dan dia akan melaksanakan tugas itu. Saat hari menjelang malam, Hugh di sini memerintahkan party Abel dan Phelps untuk maju dan mereka pun langsung menerjang ke depan. Di sana, mereka melihat ada 3 jenderal goblin yang berarti di belakang mereka ada Raja Goblin juga. Abel berkata kalau dia dan Phelps akan maju mengatasi masing-masing 1 jenderal iblis dan sisanya akan diurus oleh anggota party Rin dan Sena. Lalu, para petualang lain hanya bisa menonton karena takut akan mengganggu mereka. Meski Abel dan yang lainnya berhasil memojokkan jenderal iblis, tetapi Raja Goblin menghabisi para jenderalnya dan keluar dari dungeon. Abel dan Phelps di sini langsung menyerang, namun serangan Phelps tidak mempan akibat cirah Raja Goblin yang sangat tebal. Di saat itu, Abel maju dengan percaya diri dan menggunakan teknik tempurnya. Lalu, dia berhasil menyerang Raja Goblin itu dan dihabisi oleh Rin menggunakan sihir anginnya. Semua orang yang awalnya tampak gugup, namun setelah Rin berhasil mengalahkan Raja Goblin, semua orang mulai bersorak atas kemenangan mereka. Di sisi lain, Ryo tidak ikut serta karena dia berada di perpustakaan bersama Sera dan di dalam dungeon terlihat ada suatu keanehan lain yang mungkin akan berbahaya bagi para petualang. Lalu, saat Ryo tiba di Guild Petualang, dia kaget karena di sana tiba-tiba ada perayaan yang ternyata itu adalah pesta keberhasilan para petualang dari serbuan Dungeon Break. Niels, Amon, dan Eto di sini menceritakan tentang kehebatan party Abel yang bisa mengalahkan Goblin King. Di saat itu, Abel memberitahu kalau dia menggunakan teknik aliran pedang bayangan untuk menghindari serangan dan menyerang dengan skillnya. Ryo berpikir kalau nama serangan bayangan itu keren. Lalu di saat itu, Rin dan Rihya datang mencari keberadaan Abel yang selalu dekat dengan Ryo. Rin di sini penasaran dengan sihir Ryo yang bisa mengeluarkan sihir dari jarak jauh.
Rio berkata kalau dia memang bisa melakukan hal itu. Rin tercengang karena Rio bisa melakukan hal itu yang berarti itu adalah sihir original miliknya. Tetapi Abel hanya berpikir kalau Rio cuma ingin sihirnya terdengar keren saja. Meskipun begitu, Rin mengatakan kalau sihir dan kekuatan Rio sangat luar biasa unik. Besoknya, Rio menyapa Nils, Eto, dan Amon yang kebingungan karena dungeon masih belum dibuka akibat kerusuhan kemarin. Rio juga berkata kalau dia sedang kesulitan mencari biji besi di pasaran untuk bahan alkimia. Oleh karena itu, Rio di sini menawarkan misi kepada mereka bertiga yang lagi nganggur untuk mencari biji besi. Dia sanggup membayar mereka 4 koin emas masing-masing, yang mana itu adalah jumlah yang sangat banyak bagi seorang petualang pemula. Rio di sini memang mempunyai banyak uang karena hasil menjual dari batu magis Wyvern, jadi dia tidak masalah memberikan sebanyak 25 koin emas untuk mendapatkan biji besi yang ditemukan oleh mereka bertiga. Karena menurutnya hal itu masih lebih murah dibandingkan membeli langsung di pasaran. Mereka pun di sini menerima permintaan itu dengan senang hati. Setelah Rio masuk kamar asrama, dia mendengar keributan dari bawah yang melibatkan petualang dan kesatria yang ingin merebut wanita petualang itu. Si petualang pria yang bernama Dan itu melindungi wanita tersebut, tetapi si kesatria marah dan ingin memberikan pelajaran kepada petualang tersebut. Tetapi kesatria itu merasa ada yang aneh dan tidak tahu alasan kenapa dia tiba-tiba terjatuh. Di saat itu, Phelps datang dan menghentikan keributan ini karena menurutnya kesatria seperti mereka sangatlah belangsak kalau melakukan perundungan seperti ini. Para kesatria itu merasa tidak terima dengan ucapan petualang yang dianggap rendahan. Namun setelah tahu kalau Phelps adalah anak dari bangsawan terkenal Hain lain, mereka pun di sini mundur meskipun dengan berat hati. Rio yang melihat itu pun kaget karena Phelps ada di sana. Petualang yang bernama Dan itu berterima kasih kepadanya lalu dia pun pergi. Tidak disangka Phelps tahu keberadaan Rio dan Phelps di sini merasa tertarik juga dengan kekuatan Rio yang dinilai sangat tinggi oleh Abel. Di saat itu Phelps menantikan pertemuannya lagi dengan Rio. Rio pun tahu kalau mereka berdua itu cukup kuat. Malamnya Rio makan malam di resto dan di sana Abel datang menyapa Rio untuk membicarakan sesuatu. Meskipun Rio di sini selalu bercanda dengan menuduh Abel yang tidak terus dan diketahui juga kalau Abel sepertinya menyukai Rihia. Akhirnya setelah itu Abel bercerita kalau akhir-akhir ini ada pergerakan aneh di antara beberapa petualang yang mencurigakan datang ke kota Run. Abel pun di sini meminta bantuan Rio untuk menangkap mereka. Tidak butuh waktu lama, Rio di sini langsung menemukan 2 di antaranya dengan cepat dan memberitahu Abel. Lalu setelah mereka memasuki gang sempit, tiba-tiba pertarungan pun berakhir dengan cepat karena Rio di sini terlalu kuat. Mereka mengetahui kalau penyusup ini adalah petualang ranking C dari kota Handaliu. Jadi Abel akan menyerahkan barang bukti dan para penyusup itu kepada para kesatria. Di sisi lain, Phelps yang sedang berjalan santuy di bawah tanah, dia diikuti oleh para kesatria sore tadi yang tidak terima telah ditegur olehnya. Namun ketika mereka akan menyerang, tiba-tiba tidak bisa bergerak oleh sesuatu. Lalu mereka pun di sini hilang dalam sekejap mata. Besoknya, rombongan kesatria dan penyihir dari ibu kota telah tiba di Run. Kedatangan mereka di sini yaitu untuk meminta Guildmaster Hugh untuk membuka dungeon untuk pasukan kerajaan supaya mereka bisa menginvestigasi tentang kejadian bencana monster yang kemarin. Meski Hugh di sini ingin menolaknya karena terlalu berbahaya, tetapi Clive di sini berkata kalau ini adalah wewenang dari raja langsung. Akhirnya, Hugh pun di sini setuju dengan berat hati dan kalau sampai terjadi sesuatu, maka guild petualang Run tidak akan bertanggung jawab. Arthur di sini menenangkan kedua belah pihak dan dia pun menyetujui persyaratan dari Hugh. Tetapi dia juga ingin menyewa para petualang dengan bayaran yang cukup tinggi untuk bisa masuk ke dalam dungeon sebagai misi dengan upah yang di atas rata-rata. Hugh di sini akan menyerahkan keputusan itu kepada para petualang yang ingin berpartisipasi saja atas kehendak mereka sendiri. Di tempat lain, dia berniat untuk menemui Abel untuk membicarakan sesuatu. Tiba-tiba seorang wanita keluar dari sana dan meminta bantuan Rio untuk membantunya kepada party Abel karena dia membawa surat penting untuk mereka. Dan Rio pun akhirnya mengajak dia masuk juga ke penginapan Abel. Di sana, wanita itu memberikan surat dari kepala magician di kerajaan ini, yaitu Ilarion untuk Abel. Ilarion di sini menyuruh Abel untuk ikut serta dalam investigasi dungeon di kota Run ini sebab mereka khawatir sesuatu berbahaya masih ada di sana setelah gelombang monster berhasil dikalahkan.
Karena dulu sempat ada kejadian di mana party ranking A yang mendekati ranking S tidak pernah kembali setelah menyelidiki kasus itu, dan setelah itu Rio pun di sini pamit karena ada keperluan. Rin di sini bertanya kepada Natalie Schwarzkopf karena dia adalah sama-sama pengguna sihir air seperti Rio, apakah dia bisa membuat balok es raksasa di langit adalah hal yang normal tanpa merapal juga. Natalie di sini kaget karena hal itu tidak pernah dia dengar sekalipun. Rin pun di sini mengiyakan karena hal itu jauh di atas normal, tetapi penyihir air barusan seperti Rio benar-benar bisa melakukannya. Abel di sini langsung angkat bicara kalau segala hal tentang Rio memang tidaklah normal. Bahkan dia memerintahkan semua orang di sini agar tidak membuat masalah dengan Rio karena jika sampai mereka menjadi musuh, maka semua orang di sini akan meninggal seketika jika menyerangnya. Tetapi jika mereka menyerah dan meminta maaf, maka setidaknya Rio tidak akan membunuh mereka. Abel juga meminta Natalie kalau sampai ada kondisi berbahaya dan party Abel tidak ada, maka dia harus meminta bantuan kepada Rio. Sorenya, Abel bertemu dengan Arthur untuk membahas tentang misi besok. Mereka membawa alat alkimia yang bisa memberitahu keberadaan mereka kepada yang ada di luar dungeon. Malamnya, Rio memberikan hadiah kepada Amon, Eto, dan Nils karena mereka berhasil mendapatkan benda yang dia mau. Mereka di sini tidak menyangka bisa mendapatkan uang sebanyak ini dengan cepat. Meski begitu, mereka di sini tidak bisa memasuki dungeon yang saat ini sudah dibuka meski hanya untuk ranking D ke atas. Di sisi lain, party Abel dan rombongan dari ibu kota telah memasuki lantai 5. Namun anehnya mereka tidak menemukan monster sedikit pun. Jadi tidak ada pilihan bagi mereka untuk memasuki lantai lebih dalam lagi. Abel di sini heran karena rombongan dari Universitas Pusat sepertinya sangat diburu-buru, dan Rihya di sini mengatakan kalau mereka sepertinya mendapatkan informasi kalau ada makhluk bengis yang hidup di lantai 38 ke atas. Beberapa hari kemudian, anggota dari Universitas Pusat berhasil menemukan keanehan di dungeon. Mereka yakin kalau tempat ini akan terhubung ke lokasi lain. Mereka pun di sini bersiap dan berniat untuk meneliti sambil mencari tahu tentang fenomena ini. Namun, Natalie yang melihat alat alkimianya tidak bereaksi langsung kaget karena itu menandakan orang-orang di dalam dungeon telah menghilang entah kemana. Sementara itu, Hook di sini memberikan misi pembawa barang dan pengawalan kepada para petualang ranking E ke bawah. Rio bertanya tentang warna batu sihir dari makhluk bengis yang dikalahkan waktu kemarin, yaitu Goblin King, dan warnanya itu adalah pudar. Hal ini cukup aneh atau memang baru diketahui sekarang sebab sebelumnya mereka belum pernah mengalami kejadian selangka ini. Rombongan Abel dan para investigator dari ibu kota telah dipindahkan ke lantai yang cukup dalam karena diteleportasi secara paksa. Untungnya semua orang di sini selamat tanpa cedera sedikit pun, meski pasukan Abel dan pasukan Universitas Pusat terpisah. Clive di sini merasa kalau dia berhasil selamat dari kejadian ini dan akan menguak misteri yang ada di dalam dungeon, maka dia bisa mendapatkan kenaikan pangkat. Tapi di saat itu sesuatu terjadi di mana pasukan monster ras iblis yang dikatakan legenda sangat mengerikan mengepung mereka dengan jumlah yang tidak sedikit. Di permukaan dungeon, Natalie dan tim analis kaget karena dalam sesaat mereka tahu kalau para petualang dan rombongan di ibu kota telah dipindahkan ke lantai 40. Di saat itu, Christopher Blood dari Universitas Sihir menanyakan tentang situasi genting sekarang sebab dia melihat rekan-rekannya tiba-tiba menghilang saat memasuki dungeon. Dan setelah mendengar penjelasan apa yang terjadi dari tim analis, Christopher di sini kaget karena lantai 38 adalah lantai terakhir yang bisa dijelajah oleh makhluk bahkan petualang oleh ranking A sekalipun. Mereka belum bisa menembus lantai di atasnya. Hal ini akan sulit dan membuat Christopher harus melapor kepada Hook. Di saat itu, Natalie teringat sesuatu dan langsung pergi. Di tempat lain, Hook yang mendengar berita kalau rombongan tim investigator menghilang langsung menuju ke lokasi. Sementara Rio seperti biasa pergi ke perpustakaan untuk mencari misteri gelombang monster dan gerhana matahari yang sepertinya bersinggungan. Di saat itu, Sarah menyapa Rio lagi dan Rio terlihat sangat senang karena dia tidak tahu letak buku yang dia inginkan. Jadi dia bisa bertanya kepada Sarah seperti yang sudah dilakukan sebelumnya tentang pencarian buku alkimia. Mereka pun di sini saling berbagi informasi tentang kejadian demi kejadian, mulai dari batu sihir pudar yang cukup aneh sambil bersenang-senang dengan bertukar pikiran. Kembali lagi ke dalam dungeon di mana Abel dan yang lainnya mulai sadar kalau mereka telah dilempar ke lantai yang cukup jauh. Arthur di sini menjelaskan kalau dia pernah mengalami hal ini di negara barat.
Dan akan terasa mustahil jika sampai batuan tiba di sini sebab semua ruangan di sini telah dipasang oleh penghalang. Rihya pun membetulkan ucapan Arthur dan Rin setelah mendeteksi sekitar dengan sihir dan menemukan kalau rombongan Clive sedang berhadapan dengan 50 makhluk tidak dikenal. Ternyata mereka tiba-tiba diserang secara membabi buta oleh kawanan iblis yang terlihat sangat kuat. Di saat para petualang menyerang, iblis itu menghabisi mereka tanpa ampun dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Saat party Abel tiba, mereka terkejut karena semua pasukan telah dihancurkan oleh kawanan iblis yang dikatakan dalam arsip kerajaan kalau mereka sangat kebal terhadap sihir. Tetapi saat itu Arthur langsung bergerak cepat memberikan bantuan dan berhasil melukai para iblis dengan sihir yang ternyata jika para iblis itu menerima lebih dari 3 serangan maka pertahanan mereka bisa tertembus. Meski begitu, kekuatan para penyihir itu terbatas, jadi dia meminta Abel untuk mengambil bagian sebentar lagi. Clive di sini merasa panik karena dia tidak ingin mati di sini karena masih banyak hal yang harus dia lakukan. Abel di sini melihat di antara para iblis terlihat ada sosok yang berbahaya, jadi dia langsung menerjang bersama partinya untuk mendekat. Lalu mereka di sini berhasil mengalahkan beberapa iblis dengan mudah setelah bekerja sama. Namun sayangnya kekuatan sihir Rin sudah habis yang mengakibatkan dia pingsan. Warren di sini dipaksa melindungi Rihya dan Rin sementara Abel akan menerjang dan memberikan waktu untuk mereka bertiga untuk pulih. Namun Rihya memberitahu Abel kalau iblis yang memiliki mata berbeda itu sepertinya adalah pangeran iblis yang dikatakan dalam sejarah kalau dia dipastikan salah satu penerus Raja Iblis. Belum pernah ada yang mengalahkannya sampai sejauh ini dan Rihya pun hanya mendengar dari beberapa rumor dan catatan kuno tentang Pangeran Iblis itu. Abel yang mendengar itu pun tahu kalau Pangeran Iblis ini sangatlah kuat. Meski begitu, dia akan tetap maju dan menghabisi beberapa iblis di sekitar Pangeran Iblis supaya bisa menemukan celah dan menghilangkan penghalang sihir di sini. Abel di sini hanya bisa menenangkan diri sebab dia pernah mengalami situasi yang lebih mengerikan, yaitu ditetap oleh Griffon di hutan Rondo bersama Rio waktu itu. Abel di sini cukup kewalahan menghadapi Pangeran Iblis dan Rihya sempat dijadikan sasaran, namun untungnya Warren melindungi mereka. Para pasukan lain seperti Clive mencoba menyerang Pangeran Iblis itu, tetapi hal itu malah menjadi blunder bagi mereka sebab serangan sihir tidak mempan kepada Pangeran Iblis. Jadi 3 bawahan iblis itu pun langsung membombardir para pasukan dengan mudah dan menghabisi Clive di sana. Abel di sini menggunakan teknik bela dirinya dengan sangat baik, namun hal itu membuat Abel terluka cukup parah dan Rihya yang melihat Abel akan dihabisi merasa sangat putus asa. Tetapi Rio entah dari mana tiba di saat genting dan menyelamatkan Abel. Meskipun Rio kembali mengejek Abel yang terlihat tumbang, tetapi Abel kembali bangkit sambil bertanya kenapa Rio ada di sini. Dia pun akhirnya memberitahu Rio kalau musuh di sana adalah Pangeran Iblis yang sangat kuat. Rio di sini menganggap hal itu sangatlah konyol karena baginya musuh di belakangnya itu sangatlah lemah jika dibandingkan dengan iblis betulan seperti Leonor atau Raja Iblis yang sepertinya sangat kuat meskipun Rio belum bertemu dengannya. Rio pun di sini berkata kalau dia akan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Lalu, dalam sekejap, Rio berhasil mengalahkan 3 iblis itu dan dia mengeluarkan pedang Murasame miliknya untuk menghadapi Pangeran Iblis dengan sangat percaya diri. Ternyata sebelumnya, Natalie pergi mencari Rio untuk meminta bantuan karena Abel pernah berkata kalau ada situasi berbahaya dan partai Abel tidak ada, maka dia bisa mengandalkan Rio. Mendengar Abel dalam bahaya, Rio di sini langsung pergi sambil membawa Natalie di gerobak es miliknya dan menerjang masuk ke dalam dungeon meskipun telah dijaga ketat oleh para penjaga. Karena tempat Abel ada di lantai 40, jadi Rio di sini langsung melubangi dungeon itu dan tiba di saat yang tepat. Rio di sini bersiap untuk melawan Pangeran Iblis yang dianggap lemah olehnya dan benar saja,
Abel terkejut dengan serangan itu, tetapi sayangnya iblis itu tidak meninggal bahkan setelah dipenggal. Jadi Ryo di sini menggunakan teknik lain untuk menghabisinya. Lalu setelah itu Abel tidak bisa berkata-kata dengan serangan barusan dan Ryo dengan santai menjelaskan kalau dia telah menghancurkan batu sihir tersebut. Tapi Ryo di sini menginginkan imbalan atas kerja kerasnya, lalu Abel pun setuju untuk mentraktir Ryo selama 7 hari. Arthur di sini berterima kasih juga karena sudah diselamatkan oleh Ryo, tetapi Ryo di sini merendah dan tidak ingin dipuji berlebihan. Dia juga berkata kalau saat menuju ke sini dia menemukan keanehan di tangga lantai 39 yang kemungkinan ada hubungannya dengan kejadian kali ini. Di saat itu mereka berhasil mengambil batu sihir dari para iblis devil yang berwarna pekat yang baru mereka lihat kali ini. Para iblis itu suka tiba-tiba muncul entah dari mana karena dalam catatan pun mereka tidak pernah menemukan peradaban iblis yang tinggal di mana. Bisa diasumsikan kalau para iblis itu bisa menggunakan sihir ruang dan waktu atau teleportasi tingkat tinggi. Di tempat lain terlihat ada sekumpulan orang yang sedang bersiap untuk bertarung. Di saat itu di belakang mereka tiba-tiba muncul Leonor dari ruang hampa yang dikira oleh rombongan ini adalah Raja Iblis. Leonor di sini menyangkal hal itu dan ternyata orang di depannya adalah sang pahlawan dari negara-negara barat. Dia datang ke sini dengan partinya yang berhasil menggunakan batu kristal untuk memanggil Raja Iblis dan ingin mengalahkannya. Mendengar hal itu, Leonor di sini tertarik dengan gelar pahlawannya, tetapi dia juga kecewa karena ternyata pahlawan ini sangatlah lemah setelah dilawan. Meski begitu, dia merasa cukup senang setelah mendapatkan bola kristal ini. Lalu Leonor di sini menyuruh si pahlawan Roman untuk menjadi lebih kuat, setidaknya menjadi yang terkuat di antara para manusia sebab dia pernah melawan Ryo yang kekuatannya 10.000 kali lebih kuat dari Roman sekarang. Setelah Leonor pergi, Roman merasa terkejut karena ternyata ada manusia yang lebih kuat darinya. Benar saja, saat mereka menuju tangga, ada bola kristal aneh yang sudah retak. Arthur baru melihat kristal ini dan dia akan membawanya sebagai bukti keanehan dari dungeon ini supaya bisa diteliti. Dalam perjalanan keluar, Ryo akan menagih janji Abel untuk mentraktirnya selama 1 minggu penuh. Dia juga di sini menanyakan tentang restoran yang menyediakan masakan kare di kota Run. Abel di sini berkata kalau dia akan menunjukkan restoran itu kepada Ryo nantinya. Setelah sampai di permukaan, Hugh merasa sangat lega karena Abel kembali dengan selamat dan berniat tidak akan membawa Abel ke dalam bahaya lagi karena sepertinya Abel memiliki latar belakang yang tidak biasa. Namun Hugh di sini langsung marah kepada Ryo yang menyerobot masuk tanpa izin ke dalam dungeon. Arthur di sini menyela dan berkata kepada Hugh kalau Ryo tidak datang, maka mereka mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Jadi dia berniat untuk memberikan laporan lengkap di dalam tenda. Meskipun belum tahu apa yang terjadi, tetapi Hugh tetap berterima kasih kepada Ryo karena telah menyelamatkan orang-orang di dalam sana. Setelah di dalam tenda, Hugh sangat terkejut karena kekuatan Ryo ternyata sangatlah mengerikan. Dia tidak menyangka Ryo bisa mengalahkan para iblis itu dengan sangat mudah. Arthur pun di sini berniat untuk menyembunyikan kekuatan Ryo dari kerajaan dan bangsawan karena akan jadi masalah jika sampai Ryo bertemu dengan bangsawan tamak dan membuat Ryo membenci kerajaan ini. Arthur di sini kembali bertanya tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Hugh di sini hanya tahu kalau Ryo adalah rekan Abel yang membantunya kembali dari hutan Rondo. Besoknya, Ryo di sini melatih Niels dan yang lain untuk memperkuat stamina mereka, tetapi Ryo masih merasa kalau pertempuran kemarin masih terlalu membosankan dan berharap dia bisa berlatih sedikit serius dengan lawan yang cukup sepadan. Di saat itu, dia mencium bau makanan yang dikenalnya dan segera mendatangi tempat itu yang ternyata di sana sudah ada Sera yang sedang makan. Ryo pun di sini langsung memesan kare karena dia ingin memakannya dan Sera yang senang karena ada teman mengobrol langsung ikut memesan lagi untuk menemani Ryo. Setelah memakan kare yang enak, Ryo bertanya kepada Sera yang merupakan petualang di Run tetapi dia jarang melihatnya ada di guild. Sera pun di sini menjelaskan kalau dia selalu menerima misi jangka panjang dan di akhir-akhir ini selalu ada di ibu kota. Terlebih jika kembali ke Run, dia hanya akan pergi melatih para kesatria di kota Run sebagai instruktur pedang. Meskipun begitu, Sera mengaku dirinya cukup kuat. Oleh karenanya, Sera mengajak Ryo untuk latih tanding dengannya di korps kesatria. Sera di sini tahu kalau Ryo itu cukup kuat meski sebagai seorang penyihir karena dari pergerakannya dia menunjukkan sebagai ahli pedang yang cukup bagus. Lalu,
Rio di sini kewalahan menghadapi Sera yang begitu cepat, tetapi Sera lebih kegirangan karena ternyata Rio bisa menahan serangan barusan. Bahkan orang-orang yang melihat mereka bertarung pun terkejut ketika Rio bisa menahan serangan Sera yang dikatakan sebagai jenius pedang, bahkan melebihi bakat dari Abel. Namun di saat Sera lebih serius, Rio pun kewalahan karena dia tidak bisa menggunakan sihir airnya juga. Jadi Rio di sini mengaku kalah dan Sera yang merasa senang bisa mendapatkan teman sparring langsung memeluk Rio dengan sangat kegirangan. Sera di sini bertanya bagaimana Rio bisa sekuat itu. Rio di sini hanya menjawab kalau dia hanya berlatih pedang seperti biasa oleh gurunya yang memberikan jubah ini kepadanya. Mendengar jawaban itu, Sera terkejut karena Raja Peri bahkan mengajari Rio ilmu pedang yang menandakan kalau dia sangatlah tertarik kepada sosok Rio. Padahal keberadaan Raja Peri saja sudah seperti legenda yang hampir mustahil ditemukan oleh manusia biasa. Rio pun di sini heran bagaimana Sera tahu kalau gurunya adalah Raja Peri dan Sera menjawab kalau dirinya sebagai ras elf adalah setengah dari peri. Jadi dia bisa tahu melalui instingnya kalau itu adalah Raja Peri. Meskipun di saat itu salah seorang pelayan datang memberitahu Sera kalau sudah waktunya untuk melatih Alphonse, cucu dari penguasa kota Run. Sera pun di sini meminta Realita untuk mengantar Rio dan memperlakukannya dengan baik karena dia adalah orang spesial miliknya. Setelah mendengar ucapan itu, Realita terkejut karena Sera ternyata telah mempunyai pria yang dianggapnya spesial. Setelah mengantar keluar gerbang, secara kebetulan Guildmaster Hugh lewat dan meminta Rio untuk naik. Di sana, dia ingin Rio menerima sebuah misi sebagai hukuman karena kemarin telah menerobos masuk ke dalam dungeon tanpa izin. Meskipun begitu, dia tetap berterima kasih atas bantuan Rio saat itu. Rio pun mau tidak mau harus menerima misi pengawalan tersebut ke kota Witness. Selanjutnya, Niels di sini meminta bantuan dari Rio untuk ikut melakukan misi ke desanya terlebih dahulu karena mereka memerlukan bantuan petualang ranking D seperti Rio. Misinya adalah mengalahkan goblin dan skeleton yang ada di sana. Mendengar kata-kata monster fantasi seperti itu, Rio pun di sini langsung setuju untuk ikut membantu mereka. Sebelum berangkat, Hugh di sini memberitahu tentang misi kali ini yang telah gagal 2 kali oleh party ranking E dan party ranking D yang ternyata ditolak oleh desa tersebut setelah party ranking E gagal dengan alasan yang tidak jelas. Tetapi Hugh merasa senang karena Niels dan partinya ingin menerima misi ini sebab Niels adalah salah satu petualang yang lahir di desa itu dan seharusnya mereka tidak akan menjadi masalah. Terlebih lagi ada Rio yang menemani mereka, jadi dia bisa menyerahkan misi itu dengan tenang kepada mereka meskipun harus berhati-hati. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari, akhirnya mereka tiba di desa Niels yang ternyata Niels cukup terkenal di desa ini. Rio di sini mengira kalau Niels adalah pembuat onar yang akhirnya pergi dari desa untuk menjadi petualang. Meskipun Niels menyangkal, tetapi sepertinya hal itu benar adanya. Setelah pergi ke tempat kepala desa, Niels bertanya kepada Pak Kades Bowlan tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah party ranking E dikalahkan. Party ranking D yang datang ke sini selanjutnya malah diusir oleh para warga desa. Jadi Bowlan di sini menjelaskan kalau party ranking E awalnya hanya membasmi monster skeleton di hutan barat, tetapi mereka menemukan juga goblin di hutan timur. Dan terjadilah pertarungan di sana. Hal itu membuat para warga murka karena hutan timur adalah tempat sakral yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Meskipun mereka mengerti tentang berbahayanya pertarungan itu, tetapi tetap saja para warga desa tidak setuju tempat sakral tersebut dinodai oleh darah. Mendengar hal itu, Niels juga kaget dan mengerti kenapa para warga desa menolak kedatangan party kedua itu. Rio di sini masih belum terlalu paham dengan situasi ini, jadi Niels akan membicarakannya dengan tetua desa terlebih dahulu sebelum memberitahu mereka. Malamnya, Rio bertemu dengan 2 adik Niels yang merasa sangat senang karena kakaknya mendapatkan rekan yang bisa dipercaya. Mereka telah menjadi yatim piatu sejak 1 tahun yang lalu, jadi Niels memutuskan untuk mencari uang dengan cara menjadi petualang dan tidak lama Niels datang setelah rapat dan mengatakan kalau mereka mendapatkan izin dari tetua desa untuk melakukan misi. Namun sebelum cerita, Niels meminta kepada mereka untuk merahasiakan tentang cerita ini dari siapapun karena di desa ini memiliki 2 tempat sakral yang telah dijaga secara turun-temurun. Tempat itu adalah sang pelindung dan reruntuhan kuil. Rio merasa bersemangat setelah mendengar cerita fantasi lagi, namun Niels menegur Rio untuk tidak berpikir aneh-aneh. Rio pun di sini mengeles kalau dia tidak memikirkan apapun. Besoknya, Rio bersama yang lain menginvestigasi hutan timur bersama yang lainnya. Namun di saat itu mereka melihat ada jejak goblin yang sangat banyak. Rio pun di sini mendeteksi ada 10 goblin yang ada di 400 meter di depan.
Niels di sini terkejut karena Ryo bisa mendeteksi hal itu. Dia pun di sini mengatakan untuk menyisakan satu goblin untuk menuntunnya supaya bisa menemukan pemukiman goblin. Lalu Ryo bersama yang lainnya telah berhasil mengalahkan sebagian goblin dan mereka berhasil melihat pemukiman goblinnya. Ryo di sini segera membekukan para goblin itu supaya Niels dan yang lainnya bisa menghabisi mereka. Setelah itu, tiba-tiba muncul Goblin Jenderal yang membuat Amon dan Niels kaget. Tetapi Ryo menahan Goblin Jenderal itu dengan rantainya. Lalu, mereka pun di sini senang setelah berhasil mengalahkan Goblin Jenderal seperti yang ada di gelombang monster waktu itu. Kemudian misi selanjutnya adalah mengalahkan skeleton di kuil. Mereka akan dipandu oleh Baba Sama, sang tetua desa ini. Ryo di sini bersiap akan event isekai seperti yang ada di bayangannya tentang sang pelindung desa. Namun Eto melihat ada sesuatu yang unik di tongkat Baba Sama yang ternyata itu adalah jimat milik Dewi Pertiwi yang disembah oleh para pendeta seperti Eto. Tetapi Baba Sama menjelaskan bahwa entah sejak kapan Dewi Pertiwi mulai dilupakan oleh orang-orang dan beralih ke Dewi Padar yang sekarang disembah oleh semua orang. Meskipun Baba Sama bisa menggunakan sihir penyembuh juga karena sesama pendeta, tetapi Baba Sama menjawab kalau menyembah Dewi Pertiwi sepertinya tidak perlu merapal. Bahkan dia tidak tahu sejak kapan semua orang harus merapal untuk mengeluarkan sihir. Setelah tiba di tempat sang pelindung, Ryo di sini sangat menantikan event pertarungan sengit, tetapi ternyata yang keluar adalah Fenrir yang sudah berumur tua dan menyapa mereka semua dengan ramah. Baba Sama di sini menjelaskan kalau mereka berempat adalah petualang yang akan menyelesaikan misi pembasmian skeleton. Namun Fenrir itu tertarik dengan Ryo yang memiliki aura berbeda sebab aura Ryo sangat disukai oleh ras peri. Fenrir yang bernama Engkusin itu bahkan sangat menghormati Ryo setelah bertemu dengannya sekarang. Setelah mendapatkan izin dari Fenrir Engkusin, mereka pun di sini segera memasuki kuil dan mengalahkan para skeleton. Hingga akhirnya itu adalah monster skeleton Ark yang menakutkan. Tetapi berkat bantuan Ryo, semuanya bisa terkendali dengan aman karena skeleton itu selalu terpeleset akibat sihir es milik Ryo. Ryo pun di sini memberitahu Engkusin kalau penaklukan telah selesai lewat sihirnya. Kemudian setelah memasuki kuil, mereka melihat ada patung Dewi Pertiwi yang telah kehilangan pecahan di bola kristalnya. Kemungkinan kemunculan para goblin juga ada hubungannya itu semua dengan hal ini yang menyebabkan para penduduk desa terdesak oleh para goblin. Tapi berkat mereka semua, sekarang tempat ini kembali menjadi aman. Besoknya, Niels dan yang lain pamitan kepada para penduduk desa karena misi mereka telah selesai dan di dalam perjalanan, Niels dan Eto menyarankan Amon dan Ryo untuk membentuk party bersama mereka dan tinggal di penginapan bersama setelah masa pelatihan di guild tepatnya 300 hari besok akan selesai. Amon di sini langsung menyetujuinya, tetapi Ryo berkata kalau dia akan memikirkannya terlebih dahulu karena ada pertimbangan lain juga. Kembali di kota Run, Hook di sini meminta Abel untuk menggantikan dirinya sementara dalam pertemuan para bangsawan di kota Witness. Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Debuhi, para penyihir berlatih bertarung tanpa rapalan yang terlihat luar biasa. Namun mereka dihentikan oleh penyihir rambut putih yang merupakan wakil komandan korps sihir di Kekaisaran Debuhi. Lalu sang komandan yang merupakan wanita anggun memberikan pengumuman kalau dia dan beberapa pasukan elit akan pergi ke Witness untuk melakukan pertemuan. Dia juga berharap kalau para penyihir di sini berlatih dengan sangat giat sebelum mereka kembali dan akan mengetesnya. Ternyata pria rambut putih tadi adalah sang penyihir Inferno yang dikenal kejam dalam melatih. Namun saat ini mereka sedang menuju Witness untuk melakukan misi dari sang kaisar. Beberapa hari kemudian, party Niels dan Ryo akan pergi ke kota Witness untuk melakukan misi pengawalan, dan Niels telah memutuskan kalau mereka bertiga akan menamai partinya sebagai Ruang 10 yang sudah menjadi tempat mereka berasal ketika di guild. Dalam misi kali ini, Ryo merasa sangat senang dan tertarik juga karena di Witness akan ada festival sebelum kembali ke kota Run yang akan memasuki musim panen. Setelah beberapa hari, misi pengawalan berakhir damai tanpa hambatan apapun dan para pedagang di sini membebaskan para petualang selama 10 hari sebelum kembali ke Run. Jadi, Ryo bersama yang lain segera mencari makanan di festival kota Witness ini. Di sisi lain, rombongan dari Kekaisaran Debuhi juga telah sampai.
Sang penyihir Inferno yaitu Oscar Luzca dan pasukannya ada di sini untuk mengawal Putri Fiona dan Pangeran Conrad dari Kekaisaran Debuhi. Meskipun Oscar menebak kalau Kaisar Rupert hanya ingin bersih-bersih bangsawan yang tidak kompeten di Kekaisaran Debuhi setelah putrinya Fiona itu pergi ke Witness, tetapi Oscar hanya berasumsi saja dan belum tentu hal itu benar. Malamnya, Putri Fiona yang merupakan anak dari Kaisar Rupert dan sekaligus komandan korps sihir ikut dalam acara perkenalan bangsawan. Dia datang bersama Pangeran Conrad atau kakaknya yang menyuruh Fiona untuk pergi beristirahat karena dia tahu Fiona tidak akan tahan jika di keramaian seperti ini. Benar saja, setelah di kamar, Fiona langsung tumbang karena tidak tahan dengan kondisi tempat formal seperti tadi. Besoknya, festival pun resmi dimulai. Rio bersama yang lainnya melihat kalau di kursi tamu terdapat Abel yang duduk di sebelah putri cantik dari kekaisaran, yaitu Putri Fiona. Tidak lama, party Abel menyapa Rio dan yang lainnya sambil berkata kalau Abel memang sedang menggantikan Guildmaster Hugh yang tidak bisa datang di hari pertama festival. Selain itu, mereka membahas tentang penghalang angin dari alat alkimia yang hebat untuk melindungi para bangsawan penting dari luar negara seperti kekaisaran. Sebab jika ada kejadian yang menimpa salah satu tamu negara, maka peperangan bisa saja terjadi. Mendengar alat alkimia yang luar biasa itu, Rio menjadi tertarik karena dia memang tertarik dengan alkimia. Namun, Risha dan Ren memperingatkan kalau sampai Putri Fiona ada di sini, maka wakil kapten dari korps penyihir dari kekaisaran juga pasti ada di sini, yaitu Oscar Luzca, sang penyihir Inferno yang dikatakan kalau dia dapat mengalahkan Wyvern sekali serang. Dikatakan juga dia bisa melenyapkan 1000 pasukan dengan mudah lalu dapat menghancurkan kota dalam satu malam. Hal itu membuat semua orang terkejut kecuali Rio yang merasa kalau nama julukan orang itu sangatlah keren. Setelah pamitan dengan party Abel, Rio berniat untuk pergi menikmati festival lagi. Namun, tanpa sengaja Rio bertemu dengan Oscar meski mereka belum kenal satu sama lain, jadi keduanya saling meminta maaf karena hampir bertabrakan. Di tempat lain, Abel bertemu dengan Pangeran Conrad. Mereka saling menyapa satu sama lain tentang pertemuan kali ini di mana Abel berperan sebagai pengganti dari Guildmaster Rune, sementara Pangeran Conrad sepertinya tahu latar belakang Abel yang sebenarnya. Namun dia segera pamit karena ada urusan sesuatu. Kemudian Putri Fiona di sini kembali kelelahan akibat acara hari ini juga. Di saat itu, wakil kapten Oscar datang bersama bawahannya membawa jajanan yang diinginkan oleh Putri Fiona yang sudah menantikannya dari tadi. Setelah itu, Oscar menghangatkan makanan itu dengan sihirnya. Di saat itu, mereka sedikit membicarakan tentang penyihir tadi yang hampir ditabrak Oscar, namun dia berhasil menghindarinya dengan cepat. Oscar berpikir kalau orang itu sangat terlatih. Siangnya, Rio bersama yang lain mencoba untuk berlomba menargetkan anak panah di laut. Namun, Niels bersama yang lain tidak pandai dalam panah karena masih pemula. Abel tiba-tiba datang sambil tertawa karena teringat akan dirinya yang dulu. Rio pun di sini langsung menyuruh Abel untuk mencontohkan kepada mereka bagaimana cara berpanah yang tepat. Lalu, hanya dalam sekejap, Abel bisa mengenai target di laut dengan mudah dengan sangat presisi. Jadi Rio di sini sedikit iri karena Abel mencuri semua perhatian di sini. Di saat itu, Ria dan yang lainnya datang mencari Abel yang kabur entah kemana. Padahal Abel sudah ada janji untuk bersama mereka di festival. Sementara di kota Rune, Sarah mencari keberadaan Rio yang tidak pernah dia lihat akhir-akhir ini. Jadi dia bertanya kepada Nina di Guild Petualang tentang keberadaan Rio dan Sarah menjadi sangat terkejut setelah mengetahui kalau Rio sedang melaksanakan misi jangka panjang dan tidak akan pulang dalam waktu 7-10 hari ke depan. Sarah pun di sini kembali dengan keadaan murung karena tidak bisa menemukan Rio dalam waktu yang dekat. Kembali lagi ke Witness, di mana Niels dan Amon akan melakukan lomba balap perahu bersama petualang lainnya. Tidak disangka, Dan dari kamar 1 ikut dalam lomba ini. Jadi Niels dan Dan yang memang rival terus-menerus saling menyerang hingga perahu mereka terbalik. Selanjutnya, Guildmaster Rune telah tiba di kota Witness untuk melihat peresmian kapal laut yang super canggih ini. Rio dan yang lainnya pun terkejut dengan kemewahan dari kapal itu yang dikatakan memakai biaya yang sangat fantastis, yaitu 370 miliar florin. Selanjutnya, Eto mencari busur untuk membantu Amon dan Niels dari serangan jarak jauh, yaitu crossbow otomatis. Tetapi di saat itu, dari jauh terdapat komplotan yang berniat untuk melakukan sesuatu yang jahat nanti malam.
Malamnya, Abel kembali bertemu dengan Pangeran Conrad yang ikut memperkenalkan Putri Fiona kepada Abel sebagai Putri Kekaisaran. Setelah mereka pergi, Abel merasa sedikit cemas karena dia tidak membawa pedangnya. Meskipun begitu, dia yakin jika penghalang sihir ini terus aktif, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ternyata di tempat alat alkimia perlindungan itu, penyusup berhasil masuk dan menghilangkan kubah perlindungan. Lalu kemudian kita diperlihatkan terlebih dahulu masa lalu Oskar Luska, di mana dulu dia hidup bahagia bersama keluarga dan penduduk desa yang selalu hidup rukun seperti biasanya. Bahkan bakat Oskar sejak dulu telah muncul dan membuat dirinya dibanggakan oleh orang tua dan guru penempanya. Di umurnya yang baru 7 tahun, dia dihadiahi pedang oleh guru penempanya sehingga hal itu membuat Oskar sangat senang. Tetapi sayangnya, hari-hari menyenangkan itu berlangsung singkat karena saat pesta dengan penduduk desa, ayah Oskar mendapatkan berita dari pengintai kalau para bandit yang berjumlah 50 orang diperkirakan akan datang ke sini. Mereka di sini tidak bisa kabur karena tidak mempunyai tempat tinggal selain di sini. Jadi, para penduduk berniat untuk bertarung melawan para bandit itu untuk mempertahankan desa ini. Dan benar saja, dalam waktu beberapa hari mereka telah bersiap untuk melawan para bandit yang akan menyerang. Awalnya semua berlangsung baik, lalu ayah Oskar di sini menyuruh anaknya untuk berjaga di rumah melindungi ibunya. Tetapi tidak lama mereka malah terkena serangan dari salah satu pemimpin yang berhasil mengacaukan formasi dan membuat ia berhasil membuka gerbang. Jadi para penduduk desa di sini kewalahan menghadapi para bandit. Bahkan di lokasi tempat ibu Oskar berada telah tertembus dan si bandit langsung mengincar mereka semua. Lalu di saat itu, ibu Oskar telah terbunuh di hadapannya. Oskar yang marah pun langsung melemparkan sihir kepada bandit itu, tetapi serangannya terlalu lemah. Tidak lama dari itu, ayah Oskar tiba dan menghalau bandit itu. Namun sayangnya, dia terbunuh juga oleh kawanan bandit di luar, sehingga kesedihan Oskar menjadi lebih besar lagi. Untungnya di saat itu, si bandit itu disuruh mundur oleh rekannya karena ada banyak makhluk buas yang mendekat setelah mencium bau darah. Dan benar saja, para penduduk diserang oleh kawanan monster. Guru Oskar tiba di rumah beberapa saat kemudian, namun dia kesal karena ortu Oskar telah meninggal. Dia pun di sini segera menyuruh Oskar untuk pergi ke arah sungai karena para monster tidak menyukai air. Di saat Oskar lari, gurunya menghalau kawanan monster itu supaya Oskar bisa melarikan diri dengan berat hati. Pada akhirnya, Oskar kehilangan semuanya dan hanyut di dalam sungai di malam yang dingin. Beberapa hari kemudian, Oskar terbangun di hadapan dua orang yang menemukannya di sungai. Orang itu adalah sesepuh dari desa yang cukup jauh dari tempat Oskar. Dia tahu kalau Oskar telah mengalami kejadian yang tidak mengenakan, jadi dia menawarkan Oskar untuk tinggal di sini. Oskar pun di sini yang tidak mempunyai tujuan langsung menerima tawaran tersebut, tetapi dia ingin belajar sihir dan pedang lebih banyak supaya bisa menjadi kuat. Sesepuh itu berkata kalau warna rambut Oskar mengingatkan dia tentang seseorang yang dicintai oleh dewa api, yaitu Dewa Agni. Tapi beberapa tahun kemudian kejadian yang sama datang kembali, di mana para bandit yang menyerang desa dulu kembali menyerang tempat tinggalnya yang baru. Dan si sesepuh dibunuh di hadapan Oskar juga. Lalu meski begitu, entah bagaimana Oskar di sini berhasil selamat dan dia mengingat nama kedua bandit itu yang bernama Pos dan Boskona. Rambutnya juga kini berubah menjadi putih karena keputusasaan yang sudah sangat tinggi. Kembali lagi ke Witness, di mana saat kejadian Abel sedang berdiskusi dengan petinggi Witness yang ingin belajar kepada Kota Run yang ingin menaikkan taraf hidup para petualang dengan memberikan pelajaran petualang pemula selama 300 hari sebelum mereka dilepaskan secara bebas. Abel di sini merasa tidak masalah untuk bekerja sama tentang hal itu dan pihak Witness Moon berterima kasih kepada Abel karena telah menyetujuinya. Mereka tidak mengetahui kejadian di luar karena ruangan ini kedap suara. Di luar ruangan terjadi kekacauan yang luar biasa dan Fiona untungnya berhasil selamat serta Pangeran Conrad yang berhasil disembuhkan. Mereka di sini pergi ke tempat yang aman sementara para bangsawan lain dibunuh oleh para musuh satu persatu. Putri Fiona pun di sini diminta oleh Pangeran Conrad untuk memberitahu pasukan utamanya, yaitu Oskar Luska, supaya datang ke sini. Akhirnya dia pun mengeluarkan sihir bantuan dan Oskar yang melihat itu pun langsung menuju lokasi dengan sangat cepat. Akibat sinar bantuan itu, posisi Fiona juga telah terbuka dan dia berusaha mati-matian bertahan melawan para bandit itu.
Rio yang melihat tanda bantuan itu mengira kalau itu hanyalah kembang api biasa. Tidak lama, Oscar segera tiba dengan cepat, namun sepertinya Putri Fiona masih dalam bahaya karena musuh tidak terlihat dan sedang merapal mantra yang cukup berbahaya. Fiona pun di sini segera menggunakan pertahanan Sanctuary untuk melindungi mereka berdua. Namun sialnya, mantra berbahaya lain dirapalkan lagi oleh seseorang yang tidak terlihat. Saat menyadari sihirnya ada di bawah tanah, Fiona pun di sini mendorong kakaknya dan membuat dirinya terpental ke atas. Oscar yang baru tiba melihat Putri Fiona terpental dan membuat dia teringat kembali dengan masa lalu yang kehilangan banyak orang berharga. Tetapi untungnya kali ini Putri Fiona masih sadar dan meminta Oscar untuk melindungi kakaknya. Oscar pun di sini segera melaksanakan perintah itu dan meminta dua ajudannya untuk melindungi Pangeran Conrad, sedangkan dirinya akan menyelamatkan Putri Fiona. Di saat kejadian itu pula, Amon, Niels, dan Eto yang sedang menunggu kedatangan Rio untuk berpesta malah melihat Putri Fiona yang terlempar dari ketinggian, jadi mereka segera menangkap Putri Fiona dan berhasil diselamatkan. Lalu Amon dan Eto langsung mengalahkan dua pembunuh yang berusaha mendekat. Tidak lama dari itu, Oscar juga tiba yang sepertinya dia salah paham dengan apa yang terjadi, sehingga kemarahan dia sudah tidak terbendung dan dia mengira kalau Niels, Eto, dan Amon adalah pelaku yang sama dengan para pembunuh itu. Dari kejauhan, Rio ditubruk oleh seorang pembunuh, jadi dia langsung pergi ke tempat Amon dan Eto, dan benar saja, Oscar yang marah karena Amon, Eto, dan Niels tidak mau menyerahkan Putri Fiona kepadanya mulai menyerang, tetapi serangan pertama berhasil dihalau oleh Eto menggunakan Sanctuary. Meski begitu, efek balik dari serangan Oscar diterima oleh Eto yang terluka cukup parah. Niels bersama Amon pun terkena goresan juga. Di saat terakhir, Rio di sini datang dan kaget karena teman-temannya telah terluka parah. Jadi dia menghalau serangan Oscar dan Oscar di sini kaget karena ada orang yang bisa menahan serangannya. Dia pun di sini berpikir untuk membunuh penyihir air itu terlebih dahulu dan Rio pun yang sudah marah memang berniat membunuh Oscar juga. Lalu mereka terus saling serang dan bertahan dengan kemampuan yang luar biasa. Bisa dikatakan juga kalau mereka itu seimbang dalam pertarungan sihir maupun jarak dekat. Di tempat lain, Abel yang baru keluar dari ruangan terkejut karena sudah terjadi kekacauan. Dia pun segera mencari keberadaan Putri Fiona atas permintaan Pangeran Conrad. Sialnya, dia malah melihat Rio dan Oscar bentrok yang tidak ingin dia lihat. Jadi Abel segera menghentikan mereka berdua. Rio yang masih dipenuhi amarah berkata kalau Abel mau menghentikannya, maka dia akan membukukan Abel saat ini juga, karena orang di depannya ini telah melukai ketiga temannya. Akhirnya Abel pun di sini menjelaskan kalau orang di depan Rio adalah wakil komandan dari Korps Penyihir Kekaisaran, yaitu Oscar Luzca. Abel memberitahu Oscar juga kalau ketiga orang yang diserang tadi adalah para petualang dari kota Rune yang sepertinya telah menyelamatkan Putri Fiona. Mendengar itu, Oscar sudah sedikit tenang, tapi kemarahannya kembali memuncak saat Rio berkata kalau dia akan membukukan Putri Fiona supaya impas. Lalu lagi-lagi serangan mereka berdua berhasil dinetralkan dan Abel langsung berteriak untuk menghentikan Rio bersama Oscar kalau apa yang mereka lakukan bisa saja menimbulkan peperangan antara kerajaan Knightley dan Kekaisaran Debuhi. Abel juga datang atas perintah Pangeran Conrad, jadi Oscar segera tenang karena memang tidak ada artinya untuk melanjutkan pertarungan ini. Namun sialnya Rio di sini masih marah dan tidak ingin mendengar perkataan Abel. Abel di sini berkata kalau dia tidak akan membiarkan teman berharganya menjadi penyebab terjadinya perang antara kekaisaran dan kerajaan. Lalu Rio di sini kaget karena Abel tidak menghindar dan setelah disadarkan, akhirnya Rio mau menurunkan kemarahannya dan berdamai sementara di sini. Rio pun merasa bersyukur kalau dia memang mempunyai teman yang baik seperti Abel dan yang lainnya. Besoknya, Niels, Amon, dan Eto kembali pulih setelah disembuhkan oleh Ria. Rio pun di sini bersyukur karena mereka tidak dalam kondisi yang berbahaya. Di saat itu, Abel datang dengan wajah lelah karena telah membereskan kejadian semalam dan membuat dirinya bergadang semalaman. Semua ini adalah akibat dari Rio yang sedikit saja membuat kesalahan maka perang akan terjadi. Untungnya Putri Fiona itu masih baik dan malah akan memberikan Eto, Amon, dan Niels hadiah imbalan setelah menyelamatkannya dari bahaya.
Bahkan Oscar pun di sini telah meminta maaf kepada mereka bertiga atas kecerobohannya. Rio berpikir kalau si penyihir api aneh itu berani meminta maaf adalah hal yang bagus. Abel di sini mengatakan kalau mungkin hanya Rio saja yang menyebut penyihir Inferno itu sebagai penyihir aneh seperti itu. Dan karena festival telah berakhir, mereka pun akan segera kembali ke kota Rune. Beberapa hari kemudian, Sera di sini tetap mencari keberadaan Rio karena hatinya mulai tidak tenang setelah tidak bertemu Rio dengan waktu yang cukup lama. Namun siapa sangka ketika dia mencarinya ke restoran Hosokutei, Rio ada di sana dan membuat Sera sangat senang bukan main. Setelah mereka berdua mengobrol, mereka pun pergi ke perpustakaan karena Sera telah menemukan catatan tentang alkimia yang Rio cari. Sera pun berkata kalau saja buku di sini terbuat dari kertas, maka dia bisa memfotokopinya menggunakan sihir. Mendengar ucapan itu, Rio kaget karena di dunia ini juga ada fotokopi yang mirip dengan yang ada di dunianya. Rio semakin yakin kalau telah ada orang yang bereinkarnasi ke dunia ini sepertinya. Sera tertawa meskipun Rio terlihat berwawasan luas, tetapi ternyata dalam hal-hal umum dia tidak menyadarinya. Diketahui juga kalau Sera bisa dengan bebas masuk ke perpustakaan secara gratis setelah penguasa tahu pendapatan di perpus 90%-nya dari Sera yang sering keluar masuk. Rio pun di sini iri dengan hal itu karena dia harus membayar setiap masuk ke perpustakaan yang cukup mahal. Kemudian Sera di sini langsung mengajak Rio untuk pergi ke tempat fotokopi kenalannya untuk menyalin tulisan barusan. Sesampainya di sana, Rio malah bertemu Abel yang baru keluar dari toko fotokopi. Abel terkejut karena Rio bisa bersama Sera. Rio di sini menjawab kalau Sera bisa dibilang adalah gurunya dan Rio adalah murid Sera. Rio pun di sini berkata kalau dia akan menemui Abel nanti karena ada hal yang perlu dibicarakan. Dan setelah Abel pergi, Sera merasa kalau ucapan penghormatan Rio kepadanya tidak diperlukan seperti yang Rio lakukan kepada Abel. Jadi dia ingin Rio untuk memanggil namanya secara biasa, bukan dengan tanda penghormatan. Rio awalnya agak malu, namun akhirnya dia menuruti perkataan Sera dan memanggilnya secara lebih akrab. Selanjutnya, Rio bertemu dengan Abel dan membicarakan sesuatu, di mana Rio akan menagih janji Abel untuk mentraktirnya selama 7 hari ke depan yang telah dilupakan oleh Abel. Untuk gantinya, Rio di sini berkata kalau dia sedang mencari rumah yang cukup luas, bahkan dia tidak masalah jika rumah itu bekas bangsawan karena Rio ingin melakukan berbagai macam penelitian dan alkimia. Dia tidak ikut ke dalam penginapan yang sama seperti Niels, Eto, dan Amon karena alasan itu juga. Untuk membayar hutangnya, Abel merasa tidak masalah dengan hal itu dan dengan koneksinya, dia bersedia untuk membantu. Tetapi sayangnya meski dengan koneksi Abel, Rio tidak diperbolehkan untuk mempunyai rumah bekas bangsawan sebab rumah bangsawan hanya boleh dibeli oleh bangsawan lagi. Tapi setelah diperiksa lebih teliti, si developer ini menemukan kriteria yang cocok untuk Rio yang ingin rumah dengan halaman yang luas. Tapi sayangnya, rumah itu berada di luar tembok kota Rune. Mendengar itu, Rio merasa hal itu tidak masalah dan langsung pergi ke sana. Setelah sampai, Rio terlihat sangat senang dengan lokasi dan kondisi rumahnya yang sangat bersih. Ternyata rumah itu selalu dibersihkan oleh pekerja pembersih untuk perawat rumah itu sampai laku. Meski harganya cukup mahal yaitu 50 juta florin, tetapi Rio langsung memberinya secara cash karena batu sihir Wyvern yang dijualnya telah terjual mahal. Di sisi lain, Mikhail yang melihat perkembangan Rio merasa senang karena dia bisa hidup damai meski pertemuannya dengan Oscar Luska ke depan akan cukup rumit. Dia berharap Mihara Rio bisa hidup damai dan aman di dunia Pi ini. Dengan begitu, season ke-1 pun berakhir guys. Sungguh cerita yang sangat menarik dan luar biasa sampai-sampai admin membaca light novelnya yang sudah sangat jauh di mana Rio telah menjadi sangat kuat. Semoga saja season keduanya segera diadaptasi agar kita bisa melihat aksi sang penyihir air yang dikira paling lemah malah menjadi yang terkuat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menonton video lainnya. Terima kasih juga buat yang udah donate dan udah menjadi member di channel ini. See you next video dan adios. By the way, admin sudah nikah guys. Uhuy.